Dua garis merah itu menatapku dengan tajam, seolah-olah mereka adalah mata iblis yang sedang menertawakan nasibku di balik cahaya lampu kamar mandi yang temaram. Tanganku gemetar hebat. Plastik kecil di genggamanku itu terasa seberat bongkahan batu yang siap menenggelamkanku ke dasar samudera. Aku menarik napas panjang, mencoba mencari oksigen di ruangan sempit ini. Tapi yang terhirup hanyalah aroma pembersih lantai yang tajam dan rasa sesak yang tak kunjung reda. Bagaimana mungkin benda ini menunjukkan hasil positif? Di luar sana, aku bisa mendengar suara tawa mertuaku yang sedang berbincang dengan tetangga di teras rumah. Suara yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti lonceng kematian bagi ketenanganku. Sebelum dilanjutkan ceritanya, pastikan untuk sempatkan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan kisah nyata selanjutnya. Dan komen berasal dari kota mana saja kamu. Sekarang kita lanjutkan ceritanya Ibu Sarah. Mertuaku sudah menyiapkan nasi uduk kesukaan Rocky, suamiku. Bau harum santan dan bawang goreng menyeruak ke seluruh penjuru ruangan, menciptakan ilusi bahwa keluarga ini adalah keluarga paling bahagia di dunia. Aku duduk di hadapan Rocky yang sibuk dengan ponselnya. Sementara Ibu Sarah tak henti-hentinya menyendokkan lauk ke piring anak laki-laki semata wayangnya itu. Herlina, kamu kok pucat sekali nak, makan yang banyak. Jangan diet-diet terus. Ibu ini sudah kepingin sekali menimang cucu. Tetangga sebelah, Bu RT, cucunya sudah 2, padahal anaknya baru menikah 2 tahun. Kalian kan sudah jalan 4 tahun. Ujar Ibu Sarah dengan nada bicara yang lembut namun menyimpan tuntutan yang sangat besar di dalamnya. Aku hanya tersenyum tipis, melirik ke arah Rocky yang tetap bergeming. Rocky adalah pria yang pendiam, tenang, dan sangat berbakti pada ibunya. Namun, di balik ketenangannya itu, ada rahasia besar yang kami kunci ropet-ropet dalam lemari besi ingatan kami. Sebuah rahasia yang bahkan Ibu Sarah tidak boleh tahu sampai kapanpun. Rocky, suamiku yang sangat kucintai ini, sudah divonis mandul sejak ia masih remaja akibat komplikasi penyakit gondongan yang parah yang menyerang sistem reproduksinya. Kami tahu itu. Kami sudah menerima itu sejak awal pernikahan kami. Kami sepakat untuk menjalani hidup berdua. Atau mungkin suatu saat nanti mengadopsi anak jika Ibu Sarah sudah bisa menerima kenyataan. Iya, Bu, doakan saja ya. Jawabku singkat, hanya untuk meredam suasana. Namun, rasa mual yang tiba-tiba menyerang pagi itu bukan sekadar sugesti. Aku benar-benar merasa ingin muntah, dan itulah yang membawaku ke kamar mandi. Melakukan tes yang seharusnya mustahil menghasilkan apapun selain garis tunggal yang melambangkan kekosongan. Tapi sekarang, kenyataannya berbeda. Aku keluar dari kamar mandi dengan langkah gontai, menyembunyikan tes pack itu di balik saku dasterku. Aku berjalan menuju meja makan, mencoba bersikap senormal mungkin. Namun mataku tak sengaja beradu pandang dengan Rocky. Rocky menatapku dengan kening berkerut. Dia seolah bisa membaca bahwa ada sesuatu yang salah. Kamu kenapa, Lin? Kok lama sekali di dalam? Tanyanya dengan suara bariton yang datar. Enggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit pusing. Jawabku berbohong. Tiba-tiba, Ibu Sarah berdiri dan mendekatiku. Entah insting apa yang merasukinya. Dia tiba-tiba merogoh saku dasterku. Aku terkejut. Tak sempat menghindar. Apa ini yang kamu sembunyikan, Lin? Serunya dengan mata membelalak. Sebelum aku bisa merebutnya kembali. Ibu Sarah sudah mengangkat benda plastik itu tinggi-tinggi di bawah cahaya lampu ruang makan. Seketika, jeritan bahagia pecah dari mulutnya. Garis 2. Rocky, lihat ini. Istrimu hamil. Akhirnya, doa ibu dikabulkan. Ibu Sarah memelukku dengan sangat erat. Tangis bahagianya pecah seketika. Dia menciumi pipiku berkali-kali. Seolah aku adalah pahlawan yang baru saja memenangkan peperangan besar. Dia berlari ke arah Rocky,
menunjukkan benda itu tepat di depan wajah suamiku. Disinilah duniaku seolah berhenti berputar. Aku melihat wajah Rocky yang biasanya tenang, kini berubah menjadi pucat pasi. Matanya melotot menatap tespek itu, bukan dengan binar kebahagiaan, melainkan dengan pancaran kengerian dan kemarahan yang tertahan. Dia tahu persis bahwa secara medis, dia tidak mungkin bisa memberikan garis 2 itu padaku. Tangannya yang memegang sendok tampak gemetar, dan perlahan ia meletakkan alat makan itu ke atas piring dengan bunyi berdenting yang memekakkan telinga di tengah kegaduhan sukacita ibunya. "Kamu hamil, Lin?" Suara Rocky terdengar sangat rendah, hampir seperti bisikan dari liang kubur. Aku tidak bisa menjawab. Lidahku keluh. Aku ingin berteriak bahwa ini pasti kesalahan, bahwa alat itu rusak, atau bahwa aku pun tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi di depan Ibu Sarah yang sedang sujud syukur di atas lantai ubin, aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Kebahagiaan mertuaku adalah racun bagiku saat ini. Aku melihat Rocky berdiri dari kursinya tanpa ekspresi. Dia tidak memelukku. Dia tidak mencium keningku seperti yang dilakukan suami-suami saat mendengar kabar kehamilan istrinya. Rocky hanya menatapku dengan tatapan yang menghujam jantung. Sebuah tatapan penuh kecurigaan yang sangat dalam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil kunci motornya dan berjalan keluar rumah begitu saja, meninggalkan suara deru mesin yang terdengar sangat kasar di telingaku. Ibu Sarah yang masih terhanyut dalam euforia tidak menyadari gelagat aneh anaknya. Dia terus saja merencanakan syukuran, membeli baju bayi, dan menelepon semua saudara. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung di sudut ruang makan yang mulai terasa menyempit. Aku tahu, badai besar baru saja dimulai. Aku tahu bahwa di dalam pikiran Rocky saat ini, aku adalah wanita paling menjijikkan yang telah mengkhianatinya. Namun, jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku tahu aku tidak pernah menyentuh pria lain. Aku tidak pernah berpaling darinya. Lantas, jika bukan milik Rocky, dan aku tidak berselingkuh, anak siapa yang sedang tumbuh di dalam rahimku? Atau lebih buruk lagi, permainan macam apa yang sedang dimainkan oleh takdir terhadap hidupku yang sederhana ini? Aku berjalan menuju jendela, menatap punggung Rocky yang semakin menjauh di ujung jalan. Matahari pagi yang cerah terasa sangat membakar kulitku. Aku menyentuh perutku yang masih rata, merasakan ada sesuatu yang asing di sana. Rasa takut ini mulai berubah menjadi paranoia. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum Rocky melakukan sesuatu yang nekat, atau sebelum Ibu Sarah mengetahui bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat ini hanyalah sebuah bom waktu yang siap menghancurkan rumah ini berkeping-keping. Tepat saat itu, ponselku yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kukenal. Isinya singkat, namun membuat bulu kuduku berdiri. "Selamat atas kehamilannya, Herlina." Rahasia yang indah bukan? Aku menoleh ke sekeliling, merasa ada sepasang mata yang sedang mengawasiku dari balik tirai rumah tetangga. Atau mungkin dari kegelapan masa lalu yang aku sendiri belum siap untuk menghadapinya. Pesan singkat itu membuat ponsel di genggamanku terasa seperti bongkahan es yang membekukan seluruh aliran darahku. Aku menoleh ke arah jendela, menatap deretan rumah tetangga dan pepohonan mangga yang berjejer di sepanjang jalan, mencari sosok yang mungkin sedang mengintai. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya angin pagi yang menggoyang pelan daun-daun kering. Siapa orang ini? Bagaimana dia bisa tahu tentang hasil tes pack itu dalam hitungan menit? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti gasing, menciptakan rasa pening yang luar biasa di balik keningku. Ibu Sarah masih sibuk di ruang tengah. Suaranya yang melengking bahagia terdengar sampai ke dapur saat ia menelepon adiknya di kampung. "Iya, Mir, Herlina positif." Akhirnya, setelah nunggu bertahun-tahun, suara itu seperti sembilu yang menyayat hatiku. Aku ingin sekali berlari ke arahnya,
merebut ponsel itu, dan berteriak bahwa semuanya adalah kesalahan. Tapi kakiku terasa terpaku di lantai ubin yang dingin. Aku tidak sanggup menghancurkan binar bahagia di wajah wanita tua yang sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri itu. Aku kembali masuk ke kamar, menutup pintu dengan pelan, dan menguncinya. Aku butuh ruang untuk bernapas. Butuh ruang untuk berpikir jernih. Di atas tempat tidur, sprei yang masih berantakan sisa tidur semalam, seolah mengejekku. Aku duduk di tepian ranjang, menatap kembali tespek yang tadi diletakkan Ibu Sarah di atas meja rias. 2 garis merah itu masih di sana, nyata dan tak terbantahkan. Pikiranku melayang ke 3 tahun yang lalu, tepatnya di tahun pertama pernikahanku dengan Rocky. Saat itu, kami sangat menggebu-gebu ingin memiliki anak. Namun, setelah 1 tahun mencoba tanpa hasil, kami memutuskan untuk melakukan cek kesehatan secara total. Aku masih ingat betul aroma antiseptik di ruang praktik dokter spesialis itu. Rocky masuk sendirian ke ruang konsultasi untuk mengambil hasil tes sperma. Sementara aku menunggu di luar dengan cemas. Ketika dia keluar, wajahnya pucat pasi, lebih pucat dari kertas yang dia genggam. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai kami tiba di rumah. Barulah di kamar ini, di bawah lampu yang sama dengan hari ini, dia menangis torsedu-sidu di pangkuanku. Dia menunjukkan dokumen medis itu. Kata-katanya masih terngiang jelas. "Lin, aku mandul. Komplikasi waktu aku sakit gondongan umur 15 tahun, ternyata permanen. Aku nggak bisa punya anak, Lin. Maafkan aku." Waktu itu, aku memeluknya erat, meyakinkannya bahwa aku mencintainya bukan karena kemampuannya memberikan keturunan, melainkan karena jiwanya. Kami sepakat untuk menyimpan rahasia ini rapat-rapat, terutama dari Ibu Sarah yang punya tekanan darah tinggi dan sangat mendambakan cucu. Sejak hari itu, kami hidup dalam kepura-puran yang nyaman. Kami membiarkan orang menganggap kami sedang menunda, padahal kami tahu pintu itu sudah tertutup selamanya. Tapi hari ini, pintu itu seolah didobrak paksa oleh kenyataan yang mustahil. Jika Rocky mandul, dan aku tidak pernah membiarkan laki-laki lain menyentuhku sedalam itu, lalu bagaimana mungkin janin ini ada? Apakah ini keajaiban medis? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang terjadi? Lamunanku terpecah saat terdengar ketukan keras di pintu kamar. "Lin, Herlina, kamu di dalam?" Itu suara Rocky. Dia sudah pulang. Aku bergegas membuka pintu. Rocky berdiri di sana dengan napas yang masih memburu. Jaketnya basah oleh keringat, meski cuaca tidak terlalu panas. Dia masuk ke dalam kamar, menutup pintu dengan hentakan keras, dan langsung berdiri tepat di depanku. Jarak kami begitu dekat, hingga aku bisa mencium aroma rokok yang pekat dari napasnya. Padahal dia sudah berhenti merokok sejak setahun yang lalu. "Jelaskan padaku, Herlina," katanya dengan suara yang bergetar, karena menahan amarah. "Siapa dia, Mas? Demi Allah, aku nggak tahu apa yang terjadi," jawabku dengan suara serak. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku. "Aku nggak pernah selingkuh, Mas. Kamu tahu itu. Kamu tahu, aku setiap hari cuma di rumah, di toko, dan kembali lagi ke rumah ini. Aku nggak pernah kemana-mana tanpa kamu." Rocky tertawa sinis. Sebuah tawa yang tidak pernah kudengar sebelumnya. "Jangan bawa-bawa nama Tuhan untuk menutupi busukmu, Lin. Aku ini laki-laki yang cacat secara medis. Dokter sudah bilang, peluangku adalah 0%. Dan tiba-tiba hari ini, ada garis 2 di depan mataku. Apa kamu mau bilang ini anak jin? Atau kamu mau bilang dokter itu salah diagnosa? Mungkin saja dokter itu salah, Mas. Mari kita tes lagi ke dokter yang berbeda," teriakku putus asa. "Jangan konyol." Rocky memukul lemari pakaian dengan kepalan tangannya, membuat vas bunga kecil di atasnya bergetar. "Aku sudah tes 3 kali di tempat yang berbeda sebelum kita menikah, karena aku mau memastikan aku layak untukmu. Hasilnya
selalu sama. Aku tidak punya harapan. Keheningan yang mencekam menyelimuti kamar kami. Rocky menatapku dengan tatapan jijik, seolah aku adalah makhluk paling rendah di muka bumi. Rasa sakitnya lebih hebat dari apapun yang pernah kurasakan. Dituduh berselingkuh oleh orang yang paling aku percayai. Saat aku sendiri sedang kebingungan dengan apa yang terjadi pada tubuhku sendiri, adalah siksaan yang tak tertahankan. Tiba-tiba, suara ketukan lembut kembali terdengar di pintu. Rocky? Herlina, kenapa kalian teriak-teriak? Jangan bertengkar. Ingat, ada nyawa kecil di perut Herlina. Suara Ibu Sarah terdengar cemas dari balik pintu. Rocky mengatur napasnya, mencoba meredam emosi. Dia menatapku tajam, seolah memberi peringatan agar aku tutup mulut. Dia membuka pintu sedikit dan tersenyum paksa pada ibunya. Enggak apa-apa, Bu. Kami cuma kaget dan terlalu bersemangat. Rocky mau ajak Herlina istirahat sebentar. Ibu Sarah tersenyum lega. Iya, jangan capek-capek ya. Oh iya, tadi ada Aris di depan. Dia dengar kabar bahagia ini dan mau mampir nanti sore sekalian antar pesanan kain ibu. Mendengar nama Aris, raut wajah Rocky sedikit berubah. Tapi dia hanya mengangguk. Setelah Ibu Sarah menjauh, Rocky kembali menatapku. Simpan sandiwara ini di depan ibu. Kalau sampai ibu jatuh sakit karena ulahmu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tapi ingat satu hal, Lin. Aku akan mencari tahu siapa laki-laki yang sudah masuk ke rumah ini di belakangku. Rocky keluar dari kamar, meninggalkan aku sendirian dalam kehampaan. Aku terduduk lemas di lantai. Pikiranku tertuju pada Aris. Aris adalah sepupu jauh Rocky yang bekerja sebagai distributor alat kesehatan dan farmasi. Dia sering datang ke rumah, sering membantuku jika ada urusan di toko saat Rocky sibuk. Dia pria yang ramah, namun terkadang tatapannya terasa terlalu lama padaku. Aku teringat kembali pesan misterius tadi. Apakah Aris tahu sesuatu? Ataukah dia bagian dari semua kegilaan ini? Aku meraih ponselku lagi, mencoba mencari tahu dari mana nomor asing itu berasal. Namun saat aku sedang asyik memeriksa ponsel, aku menyadari sesuatu yang aneh di kotak sampah kamar mandi di dalam kamar kami. Ada sebuah bungkusan kecil, sisa kemasan obat yang sepertinya baru saja dibuang. Aku mengambilnya dengan ujung jari. Itu adalah kemasan hormon pemicu kehamilan yang biasanya digunakan dalam terapi kesuburan. Tapi aku tidak pernah mengonsumsi obat apapun. Rocky juga tidak mungkin membelinya karena dia tahu kondisinya. Lalu, bagaimana kemasan ini bisa ada di tempat sampah pribadiku? Jantungku berdegup kencang. Ada seseorang yang masuk ke kamarku tanpa izin. Ada seseorang yang mungkin sengaja memberikan sesuatu ke dalam minumanku atau makananku selama beberapa minggu terakhir. Bayangan tentang kopi susu yang selalu disediakan Aris. Setiap kali dia mampir ke toko mulai muncul di kepalaku. Aku merasa sebuah rencana jahat sedang ditenun di sekelilingku. Sebuah jaring laba-laba yang siap menjeratku dalam kehancuran rumah tanggaku sendiri. Aku menatap cermin di meja rias, melihat bayangan wanita yang tampak asing bagiku. Herlina yang malang, pikirku. Kamu sedang berada di dalam sangkar emas yang lantainya mulai retak. Dan di bawah sana, jurang kehancuran sudah menunggu dengan mulut terbuka lebar. Aku harus bertahan, setidaknya sampai aku tahu siapa yang sebenarnya menanamkan benih malapetaka ini di hidupku. Karena rasa asing yang menjalar di tubuhku ini bukan lagi sekadar ketakutan, melainkan firasat akan adanya pengkhianatan yang sangat sistematis. Aku meremas kemasan obat hormon itu di dalam telapak tanganku, merasakan pinggirannya yang tajam menusuk kulit, seolah menyadarkanku bahwa musuhku mungkin bukan orang asing, melainkan seseorang yang sangat dekat, seseorang yang memiliki akses untuk masuk ke ruang pribadiku tanpa memicu kecurigaan sedikit pun. Sore itu, suasana rumah yang biasanya tenang berubah menjadi sedikit riuh. Aris benar-benar datang. Dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka, aku bisa mendengar suara tawanya yang khas di ruang tamu. Suara itu biasanya terdengar ramah
dan penuh keakraban. Namun kali ini, setiap gelembang suaranya membuat bulu kudukku meremang. Aku mengintip sedikit, melihatnya duduk di sofa kayu jati, sambil menyesap teh yang disuguhkan Ibu Sarah. Dia tampak sangat santai, mengenakan kemeja rapi, seolah baru saja menyelesaikan urusan bisnis besar. Wah, selamat ya Ki. Gila, akhirnya pecah telur juga, seru Aris sambil menepak-nepak bahu Rocky dengan kencang. Rocky hanya tersenyum tipis, jenis senyum yang dipaksakan hanya agar tidak merusak suasana di depan ibunya. Aku tahu Rocky sedang hancur di dalam. Namun ego dan rasa baktinya kepada Ibu Sarah memaksanya untuk memakai topeng sebagai calon ayah yang bahagia. Iya Riz, makasih ya, jawab Rocky pendek. Matanya melirik ke arah kamar kami, seolah mencari keberadaanku. Herlina mana? Kok nggak keluar? Orang hamil itu jangan dibiarin mengurung diri di kamar. Ki, nanti bawaan bayinya jadi pendiam loh. Celetuk Aris lagi. Kali ini nadanya terdengar seperti sedang menggoda. Tapi matanya menatap pintu kamar kami dengan binar yang sangat sulit diartikan. Ada kepuasan di sana. Sebuah kilatan kemenangan yang tersembunyi di balik keramahan palsunya. Aku memutuskan untuk keluar. Aku harus menghadapi ini. Aku harus melihat reaksinya saat menatap mataku secara langsung. Dengan langkah yang sengaja dibuat selemas mungkin, aku berjalan menuju ruang tamu. Begitu aku muncul, Aris langsung berdiri. Halo, Bumil. Wah, auranya beda ya kalau sudah isi begini, sapa Aris dengan suara lantang. Dia melangkah mendekat, seolah hendak memberikan selamat, namun langkahnya terhenti saat melihat tatapan dinginku. Terima kasih Mas Aris. Mas kok tumben mampir sore-sore begini? Tanyaku, datar, mencoba mencari celah dalam ekspresinya. Oh, ini nganterin kain pesanan Tante Sarah? Sekalian tadi lewat apotik dekat toko kalian? Aku ingat, Herlina sering ngeluh pusing. Jadi aku kepikiran mampir, buat kasih ucapan selamat. Jawabnya lancar. Terlalu lancar menurutku. Ojaki, Lin, sebagai saudara, aku punya hadiah kecil buat kalian. Aku kenal dokter spesialis kandungan yang paling bagus di kota ini. Dokter Hendrawan. Dia teman lama aku. Kalau kalian mau, besok aku bisa atur jadwal buat kalian cek ke sana. Biar lebih pastikan, jantungku berdegup kencang. Dokter Hendrawan. Nama itu terasa asing. Namun tawaran Aris yang begitu proaktif membuat alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Kenapa dia begitu peduli? Kenapa dia ingin mengarahkan kami ke dokter tertentu? Rocky tampak tertarik. Mungkin karena dia memang ingin segera mendapatkan pembuktian medis atas kecurigaannya. Boleh juga, Riz. Besok pagi aku memang mau ajak Herlina cek. Kalau ada kenalan, mungkin antrenya nggak lama, ujar Rocky. Dia menatapku tajam, seolah berkata bahwa besok adalah hari penghakimanku. Bagus kalau begitu. Nanti aku telepon dokternya. Tenang saja, semuanya aku yang urus. Aris tersenyum lebar. Sebelum dia berpamitan, dia sempat mendekat ke arahku, berpura-pura mengambil jaketnya yang tersampir di dekat kursiku. Saat itulah dia berbisik sangat pelan, hampir tidak terdengar oleh siapapun kecuali aku. Garis 2 itu baru permulaan. Lin, jangan sampai salah langkah. Aku tersentak. Namun Aris sudah berjalan menjauh sambil melambaikan tangan pada Ibu Sarah. Tubuhku gemetar hebat. Pesan misterius di ponsel dan bisikan barusan memastikan satu hal. Aris adalah dalang di balik semua kegilaan ini. Tapi, bagaimana? Bagaimana dia bisa memanipulasi hasil tes? Dan apa tujuannya menghancurkan rumah tanggaku dengan Rocky? Malam itu, Rocky tidak mengajakku bicara. Dia tidur di sisi ranjang yang paling pinggir. Memunggungiku si Luyala, aku adalah wabah yang mematikan. Aku menatap punggungnya, ingin sekali aku memeluknya dan menceritakan tentang kemasan obat yang kutemukan, tentang bisikan Aris, dan tentang ketakutanku. Namun,
Aku tahu Rocky saat ini sedang tertutup oleh kabut cemburu dan rasa rendah diri. Sebagai pria yang divonis tidak bisa memberi keturunan, dia tidak akan percaya padaku. Baginya, bukti medis selama bertahun-tahun lebih nyata daripada kata-kataku. Aku tidak bisa tidur. Aku meraih ponselku secara sembunyi-sembunyi di bawah selimut. Aku mulai mencari nama Aris Maulana dan Dr. Hendrawan di mesin pencari. Pencarianku tidak membuahkan banyak hasil. Namun aku menemukan sebuah forum diskusi lama tentang malapraktik di sebuah klinik kecil yang sudah tutup. Di sana, nama Dr. Hendrawan disebut-sebut pernah terlibat dalam pemalsuan dokumen kesehatan untuk klaim asuransi. Jantungku seolah berhenti berdetak. Jika dia bisa memalsukan dokumen asuransi, dia pasti bisa memalsukan hasil tes kehamilan, atau bahkan memanipulasi prosedur medis lainnya. Aku mulai menyusun kepingan teka-teki ini. Aris bekerja di distributor alat kesehatan. Dia punya akses ke obat-obatan, punya akses ke laboratorium, dan dia mengenal dokter yang bisa disuap. Rencananya mulai terbaca. Dia ingin membuat Rocky percaya bahwa aku selingkuh. Dia ingin pernikahan kami hancur. Mengapa? Karena jika Rocky bercerai denganku tanpa memiliki anak, dan Rocky suatu saat nanti kenapa-napa, maka ahli waris tunggal dari kekayaan keluarga Ibu Sarah adalah keponakan terdekatnya, yaitu Aris sendiri. Ibu Sarah punya beberapa bidang tanah dan ruko di pusat kota yang nilainya miliaran rupiah. Selama ini Rocky yang mengelola. Tapi secara hukum, Aris punya celah untuk masuk jika keluarga inti Rocky berantakan. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal. Mengapa tes pack itu menunjukkan hasil positif jika aku tidak hamil? Apakah benar obat hormon yang kubuang tadi bisa memicu hasil positif palsu? Aku terus mencari informasi hingga mataku perih. Ternyata benar, ada jenis obat hormonal tertentu yang jika dikonsumsi dalam dosis tertentu bisa menyebabkan HCG, Human Chorionic Gonadotropin, dalam urina meningkat, sehingga alat tes kehamilan akan mendeteksi garis 2 meski tidak ada janin. Air mataku jatuh membasahi bantal. Aku sedang diracuni. Aris telah memasukkan obat itu ke dalam minumanku. Secara diam-diam selama beberapa minggu terakhir, saat dia berkunjung ke toko atau ke rumah. Dan sekarang, dia membawaku ke dokter pribadinya untuk memberikan bukti terakhir bahwa aku memang hamil sebuah kehamilan yang akan digunakan Rocky untuk menuduhku berselingkuh. Karena Rocky tahu dia sendiri tidak bisa menghamili. Aku menoleh ke arah Rocky yang napasnya sudah mulai teratur dalam tidurnya. Besok pagi, aku akan dibawa ke kandang singa. Jika aku mengikuti permainan Aris, aku akan tamat. Aku akan diusir dari rumah ini dengan tuduhan pezina. Dan Ibu Sarah mungkin akan terkena serangan jantung. Aku harus bertindak. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan rencana ini tanpa membuat Aris curiga bahwa aku sudah tahu rencananya. Tiba-tiba, ponselku bergetar lagi. Sebuah notifikasi pesan masuk dari nomor misterius yang sama. Besok pagi, jam 9, di klinik Medika. Jangan terlambat sayang. Dokter sudah menunggu untuk merayakan kebahagiaanmu bersama Rocky. Aku mencengkeram spray dengan kuat. Amarah mulai membakar rasa takutku. Dia memanggilku sayang. Berani-beraninya dia. Aku bukan lagi Herlina yang lemah dan penurut. Aku harus menghubungi seseorang yang bisa membantuku secara medis tanpa diketahui Aris. Aku teringat pada sahabat lamaku, Maya, yang bekerja sebagai asisten lab di rumah sakit pusat. Aku mengirim pesan singkat pada Maya. Mai, tolong aku. Aku butuh tes darah diam-diam besok pagi jam 7. Ini soal hidup dan mati. Tolong jangan tanya kenapa sekarang. Aku akan jelaskan nanti. Maya membalas dengan cepat. Oke Lin, datanglah ke pintu belakang lab jam 7 tepat. Aku tunggu. Aku mengembuskan napas lega, meski ketegangan masih menyelimuti. Aku harus keluar dari rumah ini besok pagi-pagi sekali, tanpa membangunkan Rocky atau Ibu Sarah. Aku menatap langit-langit, kamar yang gelap,
membayangkan apa yang akan terjadi di klinik itu nanti. Rocky akan menatapku dengan kebencian, Aris akan tersenyum puas, dan dokter itu akan membacakan vonis palsunya. Namun, mereka tidak tahu bahwa aku sudah memegang satu kunci penting. Aku tidak hanya akan membuktikan bahwa aku tidak berselingkuh, tapi aku akan membongkar borok yang sudah Aris tanam bertahan-tahan di keluarga ini. Malam semakin larut, dan suara jangkrik di luar terdengar seperti hitungan mundur menuju sebuah ledakan besar yang akan mengubah takdir kami semua. Di dalam kegelapan itu, aku bersumpah, siapapun yang mencoba bermain-main dengan kehormatanku harus bersiap untuk kehilangan segalanya. Karena harga diri seorang istri bukanlah barang murah yang bisa dijadikan alat taruhan dalam perebutan harta. Aku terjaga sepanjang malam, menatap jam dinding yang berdetak dengan ritme yang seolah mengejek kecemasanku. Begitu jarum jam menunjukkan pukul 5 pagi, aku mulai bergerak dengan sangat hati-hati, memastikan setiap langkahku di atas lantai kayu tidak menimbulkan derit yang bisa membangunkan Rocky. Aku mengenakan jaket tebal dan kerudung instan, mengambil tas kecil berisi identitas diri dan sedikit uang simpanan. Rocky masih terlelap dengan posisi yang sama. Punggungnya terasa seperti tembok raksasa yang memisahkan kami. Aku meninggalkan sepucuk surat pendek di atas meja rias. Mas, aku keluar sebentar, beli bubur ayam kesukaan ibu di pasar bawah. Jangan cari aku. Aku akan segera kembali sebelum kita berangkat ke klinik. Udara pagi yang dingin menyambutku saat aku membuka pintu pagar. Jalanan masih sepi. Hanya ada beberapa tukang sayur yang mulai beraktivitas. Aku segera memesan ojek daring dan menuju ke rumah sakit pusat tempat Maya bekerja. Sepanjang jalan, jantungku berdegup kencang. Aku terus memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Maya tidak bisa membantuku? Bagaimana jika pengaruh Aris sampai ke sini juga? Begitu sampai di pintu belakang laboratorium, aku melihat Maya sudah menungguku dengan wajah cemas. Dia segera menarikku masuk ke dalam ruangan yang beraroma alkohol dan bahan kimia yang sangat kuat. "Lin, ada apa sebenarnya? Kamu kelihatan kacau sekali," bisik Maya sambil mempersiapkan jarum suntik. "Mei, aku mohon, ambil darahku sekarang. Tes semuanya. Tes kehamilan, tes hormon, dan tolong cari tahu apakah ada zat asing seperti obat pemicu, ACG, di dalam sistemku. Aku merasa ada yang meracuniku dengan obat hormonal," jawabku dengan suara bergetar. Maya terbelalak. Namun dia tidak banyak bertanya lagi. Dia tahu aku tidak akan sejauh ini jika tidak ada masalah serius. Proses pengambilan darah itu hanya berlangsung beberapa menit. Namun bagiku, terasa seperti berjam-jam. Hasilnya butuh waktu, Lin. Untuk tes darah rutin mungkin cepat, tapi untuk screening toksikologi atau hormon spesifik, aku butuh waktu setidaknya 4-6 jam. Kamu bisa menunggu. Aku tidak punya waktu, Mei. Aku harus ke klinik Medika jam 9. Bisakah kamu mengirimkan hasilnya melalui email atau WhatsApp segera? Setelah keluar, akan kuusahakan secepat mungkin. Lin, hati-hati. Jika benar ada yang memberimu obat itu berbahaya bagi kesehatanmu dalam jangka panjang. Pesan Maya saat mengantarku keluar. Aku kembali ke rumah tepat jam 7:30 pagi. Beruntung, Rocky baru saja bangun, dan Ibu Sera sedang sibuk di dapur. Aku membawa sebungkus bubur ayam untuk menyamarkan kepergianku. Rocky menatapku dengan mata merah, sisa dari kurang tidur dan amarah yang belum padam. Dia tidak menyentuh bubur itu sedikit pun. "Cepat mandi dan bersiap. Kita berangkat jam 8:30. Perintahnya dingin. Perjalanan menuju klinik Medika adalah perjalanan paling sunyi yang pernah kualami bersama Rocky. Tidak ada musik, tidak ada obrolan ringan. Hanya suara klakson kendaraan di luar yang seolah meneriaki kegundahanku. Klinik itu terletak di sudut kota yang agak tersembunyi. Bangunannya modern, namun terasa dingin.
dan tidak bersahabat. Begitu kami masuk, aku melihat Aris sudah berdiri di depan meja pendaftaran, tersenyum lebar, seolah dia adalah tuan rumah di sini. Nah, ini dia pasangan bahagia kita. Ayo, aku sudah bicara dengan suster. Kalian langsung masuk ke ruangan Dr. Hendrawan di lantai 2. Sambut Aris dengan nada yang sangat menjengkelkan. Kami menaiki tangga. Setiap anak tangga terasa seperti beban berat di pundakku. Di dalam ruangan, Dr. Hendrawan sudah menunggu. Dia adalah pria paruh baya dengan kacamata tebal dan senyum yang tidak sampai ke mata. Dia menyalami Rocky dengan akrab, lalu menatapku dengan cara yang membuatku merasa seperti objek penelitian, bukan pasien. Silakan duduk, Pak Rocky, Ibu Herlina. Aris sudah bercerita banyak. Selamat ya, atas kehamilannya. Mari kita lakukan pemeriksaan USG dan tes urin ulang untuk memastikan semuanya baik-baik saja, ujar Dr. Hendrawan dengan suara yang tenang namun terdengar artifisial. Aku disuruh berbaring di tempat tidur pemeriksaan. Dokter itu mulai mengoleskan gel dingin di perutku. Aku menatap layar monitor yang ada di sampingku. Kosong, hanya ada bayangan hitam dan putih yang tidak berbentuk. Namun, Dr. Hendrawan tiba-tiba menunjuk ke sebuah titik kecil yang menurutku hanyalah pantulan cahaya. Lihat ini, Pak Rocky. Ini kantung janinnya. Masih sangat kecil, sekitar 5 minggu. Selamat, Anda akan menjadi ayah, kata dokter itu dengan nada meyakinkan. Aku tersentak. Itu bohong. Aku tahu, itu bohong. Aku sudah sering membaca tentang hasil USG, dan titik yang dia tunjuk itu tidak mirip sama sekali dengan kantung janin. Rocky mendekat ke layar. Wajahnya tampak goyah antara rasa benci dan keajaiban yang dipaksakan. Benar itu janin saya, Dok? Tanya Rocky dengan suara serak. Tentu saja, Pak. Hasil tes urin di laboratorium kami juga menunjukkan kadar HCG yang sangat tinggi. Hampir pasti ini adalah kehamilan yang sehat, jawab dokter itu sambil mencetak selembar foto buram dari mesin USG. Aris yang berdiri di ambang pintu tampak mengangguk puas. Dia mendekati Rocky dan menepuk bahunya lagi. Tuh kan, Ki, kamu harusnya bersyukur, jangan malah curiga sama istri sendiri. Meskipun, ya, secara medis kemarin kamu bilang mustahil, tapi keajaiban kan bisa terjadi. Kalimat Aris itu seperti bensin yang menyiram api di dalam hati Rocky. Alih-alih tenang, wajah Rocky justru semakin menggelap. Dia menatap foto USG itu, lalu menatapku dengan pandangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia tetap yakin dia mandul, dan diagnosa dokter ini baginya adalah bukti sah bahwa aku telah mengandung anak pria lain. Kita keluar sekarang, ajak Rocky sambil merampas foto itu. Di koridor klinik, Rocky berhenti mendadak dan berbalik ke arahku. Aris masih mengikuti di belakang kami. 5 minggu? Lin, 5 minggu yang lalu aku sedang di luar kota untuk urusan proyek selama 10 hari. Kamu ingat kan, duniaku runtuh. Aku lupa tentang perjalanan dinas itu. Itu adalah momen pemicu yang sempurna bagi rencana Aris. Aris sengaja mengatur waktu ini agar Rocky memiliki alasan matematis untuk menuduhku berselingkuh. Mas, dengarkan aku. Dokter itu bohong. Aku merasa ada yang tidak beres, teriakku di tengah koridor. Bohong? Ini dokter spesialis, Lin. Alatnya canggih. Hasil labnya ada, bentak Rocky. Aris, terima kasih sudah membantuku melihat kenyataan ini. Ternyata istri yang selama ini aku puja, yang aku bela di depan ibuku, meskipun dia belum bisa kasih anak, ternyata memberikan anak untuk pria lain di saat aku tidak ada di rumah. Aris memasang wajah prihatin yang dibuat-buat. Sabar, Ki. Mungkin ada penjelasan lain. Lin, kamu harus jujur sama Rocky. Siapa laki-laki itu? Jangan buat masalah ini makin panjang. Aku menatap Aris dengan kebencian yang mendalam. Kamu iblis. Aris,
Kamu yang mengatur semua ini. Tepat saat aku hendak melabrak Aris, ponselku di dalam tas bergetar pendek. Sebuah notifikasi email masuk. Aku tahu itu dari Maya. Dengan tangan gemetar, aku membuka email tersebut di depan mereka berdua. Mataku menyisir baris demi baris, angka dan istilah medis di layar ponsel. Di bagian bawah, terdapat catatan tebal dari Maya. Kadar HCG terdeteksi tinggi. Namun hasil screening toksikologi menunjukkan adanya jejak zat, clomiphene, dan hormon sintetik dalam dosis tinggi di aliran darahmu. Ini bukan kehamilan alami, Lin. Seseorang memberimu stimulan hormon secara paksa. Dan satu lagi, hasil tes kehamilan darahmu negatif untuk janin hidup. Kamu tidak hamil, Lin. Ini adalah kehamilan palsu yang diinduksi secara kimiawi. Aku mendongak, menatap Rocky dan Aris secara bergantian. Karena kemarahan yang kini memiliki senjata itu membuat dadaku terasa lapang meski dikepung oleh kebohongan mereka yang menyesakkan. Tanganku tak lagi gemetar saat menggenggam ponsel yang menampilkan hasil laboratorium dari Maya di koridor klinik yang dingin dan beraroma obat ini. Aku menyadari bahwa aku sedang berdiri di tepi jurang, namun kali ini bukan aku yang akan jatuh. Aku menatap mata Rocky yang merah padam, lalu beralih ke Aris yang masih berusaha memasang wajah simpati yang memuakan. Mas, kamu mau bukti? Kamu bilang dokter ini adalah spesialis dan alatnya canggih? Suaraku keluar dengan nada yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya sedang bersandiwara di sini. Rocky mendengus kasar. Ia merampas foto USG buram itu dan meremasnya sedikit di bagian pinggir. Apalagi yang mau kamu buktikan, Lin? Angka tidak berbohong. Gambar ini tidak berbohong. Kamu hamil di saat aku tidak ada. Apa kamu mau bilang kalau bayi ini adalah hasil dari doa yang tiba-tiba dikabulkan? Aris menyela dengan nada provokatif. Sudahlah, Lin, mengaku saja. Semakin kamu mengelak, semakin sakit hati Rocky. Aku sebagai saudara cuma ingin kalian menyelesaikan ini secara baik-baik. Meskipun, ya, pengkhianatan ini memang berat sekali. Diam kamu, Aris, bentakku sambil menunjuk wajahnya dengan jari telunjukku. Kamu yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kamu yang memberikan kopi susu itu setiap sore di toko, kan? Kamu yang selalu memastikan aku meminumnya sampai habis? Wajah Aris berubah sesaat. Ada kilatan kepanikan yang melintas di matanya sebelum ia kembali tertawa sumir. Kopi susu? Aku cuma mau perhatian sama saudara iparku yang kelihatan capek. Kenapa sekarang malah aku yang dituduh? Wah, Ki, istrimu sudah mulai tidak waras karena terpojok. Rocky menatapku dengan tatapan kosong. Seolah-olah aku adalah orang asing yang baru saja ia temui di jalanan. Jangan bawa-bawa Aris, Lin. Dia yang membantuku membawa kamu ke sini. Sekarang, lebih baik kita pulang. Aku akan bicara dengan ibu. Dan kita selesaikan urusan perceraian ini secepatnya. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang memberikan rahimnya untuk orang lain. Kalimat perceraian itu menghantam jantungku. Namun, aku tidak membiarkan diriku runtuh. Aku justru tertawa kecil. Sebuah tawa yang terdengar getir di lorong rumah sakit yang sunyi ini. Perceraian? Mas, kalau kita cerai sekarang, Aris adalah orang pertama yang akan berpesta pora. Kamu tahu kenapa? Karena dia tahu kamu tidak akan bisa punya anak lagi. Dan tanpa aku, harta Ibu Sarah akan jatuh ke tangannya sebagai ahli waris terdekat. Jaga bicaramu, Herlina. Aris berteriak. Wajahnya kini mulai memerah karena emosi yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Jangan memfitnahku untuk menutupi zinamu. Aku mengabaikan Aris dan melangkah mendekati Rocky hingga jarak kami hanya beberapa sentimeter. Aku bisa merasakan deru napasnya yang tidak teratur. Mas Rocky, aku baru saja mendapatkan hasil tes darah dari laboratorium pusat tempat Maya bekerja. Kamu kenal Maya, kan? Teman kuliahku yang jujur itu?
Hasil ini menunjukkan bahwa aku tidak pernah hamil. Tidak ada janin di dalam rahimku, Mas. Rocky mengernyitkan kening. Bingung, tapi dokter di dalam tadi. Dia bilang ada kantung janin. Tes pack itu juga positif. Itu karena aku diracuni, Mas. Di dalam darahku ditemukan kadar hormon sintetik dosis tinggi yang sengaja dimasukkan untuk memanipulasi hasil tes. Itulah kenapa tes pack itu menunjukkan 2 garis. Itu adalah kehamilan palsu yang sengaja diciptakan agar kamu percaya bahwa aku selingkuh. Aris menggunakan aksesnya di distributor alat kesehatan untuk mendapatkan obat-obat itu dan menyuap dokter di dalam sana. Suasana seketika menjadi sangat mencekam. Beberapa suster yang lewat mulai melirik ke arah kami. Namun, aku tidak peduli. Aku menyodorkan layar ponselku tepat ke depan mata Rocky. Baca ini, Mas. Baca hasil toksikologinya. Ada jejak zat kimia yang tidak mungkin ada di sana kalau aku tidak sengaja diberi minum atau makan yang mengandung zat itu. Dan lihat tanggalnya. Ini hasil tes pagi ini. Jam 7 tadi. Rocky mulai membaca baris demi baris. Pesan dari Maya. Aku melihat matanya bergerak cepat. Dan perlahan-lahan, kemarahan yang tadinya ditujukan kepadaku mulai berubah menjadi kebingungan yang sangat besar. Aris mencoba merebut ponsel itu, namun aku segera menariknya kembali. Kenapa, Riz? Takut rencanamu terbongkar di sini? Tantangku, itu palsu. Kamu bisa saja mengedit pesan itu, atau menyuruh temanmu berbohong. Aris berteriak, suaranya kini terdengar melengking karena takut. Ki, jangan percaya, dia cuma mau memutarbalikkan fakta. Rocky terdiam lama. Dia menatap Aris, lalu menatapku, lalu kembali menatap pintu ruangan Dr. Hendrawan. Keheningan itu terasa seperti tarikan busur panah yang siap dilepaskan. Tiba-tiba, Rocky berbalik dan berjalan cepat menuju ruangan Dr. Hendrawan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia menendang pintu ruangan itu hingga terbuka lebar, mengejutkan dokter yang sedang merapikan berkas di mejanya. Dr. Hendrawan, jelaskan pada saya sekali lagi, apa benar ini kantung janin? Tanya Rocky dengan suara yang sangat rendah, namun penuh ancaman. Ia melempar foto USG itu ke meja dokter. Dokter itu tampak gugup. Ia melirik ke arah Aris yang berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Iya, Pak Rocky, seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu bagaimana dokter menjelaskan? Hasil tes darah dari rumah sakit pusat ini yang menyatakan istri saya negatif hamil dan justru ditemukan zat hormonal pemicu kehamilan palsu di darahnya, potong Rocky. Wajah dokter itu seketika menjadi pucat pasi. Ia mencoba mencari alasan, namun lidahnya seolah keluh. Di saat yang sama, aku merasakan sebuah kekuatan baru muncul dalam diriku. Aku tahu, kebenaran mulai menemukan jalannya. Namun, aku juga tahu bahwa Aris tidak akan menyerah begitu saja. Dia adalah pria yang licik, dan saat terdesak, dia bisa menjadi lebih berbahaya dari seekor ular yang terjepit. Rocky berbalik ke arah Aris. Matanya kini memancarkan kebencian yang jauh lebih besar daripada saat ia marah padaku tadi. Aris, kalau apa yang dikatakan Herlina benar, kalau kamu benar-benar meracuni istriku dan menyuap dokter ini untuk menghancurkan rumah tanggaku, aku bersumpah, kamu tidak akan pernah melihat matahari dari luar jeruji besi. Aris mundur perlahan. Tangannya miroberaba saku celananya. Seolah mencari sesuatu, ia menatap kami berdua dengan tatapan liar. Kalian pikir kalian sudah menang? Kalian tidak tahu apa-apa tentang apa yang sudah aku siapkan. Ibu Sarah sudah tahu kalian di sini. Dan dia sedang menuju ke sini untuk melihat cucunya. Kalian pikir dia akan percaya pada hasil lab digital yang bisa dibuat-buat itu daripada kata-kata dokter spesialis? Tepat saat Aris menyelesaikan kalimatnya, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar dari arah tangga. Suara tongkat kayu yang mengetuk lantai koridor membuat jantungku mencelos.
Itu suara tongkat Ibu Sarah. Mertuaku bener-bener datang ke sini, ke tempat yang sudah diatur sebagai panggung eksekusi bagi nama baikku. Aku menatap Rocky, dan untuk pertama kalinya sejak pagi ini, aku melihat keraguan yang sangat besar di matanya. Bagaimana kami menjelaskan semua kerumitan ini pada seorang wanita tua yang jantungnya lemah dan jiwanya sudah terlanjur terbang tinggi karena harapan palsu. Sementara di depan kami, Aris justru tersenyum kemenangan melihat kedatangan Ibu Sarah. Ketukan tongkat itu semakin mendekat, berirama dengan detak jantungku yang kian tak karuan. Pintu ruangan yang tadinya terbuka lebar, kini menampakkan sosok Ibu Sarah yang terengah-engah. Wajahnya yang keriput tampak berseri-seri, kontras dengan ketegangan yang membeku di dalam ruangan ini. "Rocky, Herlina, kenapa kalian ada di sini?" Aris bilang, "Kalian sedang melihat hasil USG," seru Ibu Sarah dengan napas pendek. Ia langsung menghampiri Rocky, mengabaikan suasana kaku yang menyelimuti kami. "Mana fotonya, Ki? Ibu mau lihat calon cucu ibu. Semalaman ibu tidak bisa tidur karena terus berdoa untuk kesehatan janin ini." Rocky terdiam. Tangannya yang memegang remasan foto USG palsu itu menyembunyi di balik punggungnya. Aku melihat keringat dingin mengucur di pelipis suamiku. Aris, dengan kelicikan yang luar biasa, segera maju dan memegang lengan Ibu Sarah dengan sopan. "Tante, pelan-pelan, Tante harus tenang dulu," kata Aris dengan nada sok perhatian. Matanya melirikku dengan tajam, sebuah pesan tanpa suara bahwa ia siap melakukan serangan balik. "Tadi ada sedikit perdebatan, Tante. Herlina bilang dia tidak merasa hamil, padahal Dokter Hendrawan sudah memastikan ada janin di sana. Mungkin Herlina hanya sedang syok, atau ada hal lain yang dia sembunyikan." Ibu Sarah menatapku dengan kening berkerut. "Apa maksudnya, Lin? Kenapa kamu bilang tidak hamil? Dokter sudah bilang begitu kan?" Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanianku. "Ibu, dengarkan Herlina. Kita semua sudah dibohongi. Aris sudah merencanakan ini semua. Dia memberikan Herlina obat-obatan tanpa sepengetahuan Herlina agar hasil tesnya jadi positif. Dia mau Mas Rocky mengira Herlina selingkuh, Bu." Wajah Ibu Sarah memucat. Ia memegang dadanya, tempat jantungnya yang lemah berada. "Obat apa? Selingkuh apa? Herlina, jangan bicara sembarangan. Aris ini saudaramu. Dia yang paling peduli pada keluarga kita selama ini. Disinilah titik baliknya. Aku tahu, aku tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata." Aku melihat Dokter Hendrawan yang mulai gemetar di kursinya. Dia tampak ingin melarikan diri. Namun Rocky berdiri menghalangi pintu keluar. "Dokter," panggilku dengan suara yang menggelegar di ruangan sempit itu. "Jelaskan pada Ibu Sarah. Jelaskan tentang zat clomefin dan hormon sintetik yang Anda suntikan atau Anda resepkan untuk memanipulasi tes ini. Jika Anda tidak bicara sekarang, saya pastikan izin praktik Anda dicabut hari ini, juga karena malapraktik dan penipuan medis." Dokter Hendrawan menatap Aris, seolah meminta perlindungan. Namun Aris justru memalingkan muka, mencoba mencuci tangan. Melihat hal itu, nyali sang dokter menciut. Ia melepaskan kacamatanya dan menyeka keringat di dahinya dengan sapu tangan yang sudah basah. Maafkan saya, Bu Sarah, Pak Rocky." Suara Dokter Hendrawan terdengar parau. "Aris yang meminta saya. Dia bilang ini hanya untuk memberikan kejutan pada keluarganya. Dia yang membawa sampel urin yang sudah dicampur hormon. Dan dia meminta saya menunjukkan gambar USG dari pasien lain yang sudah saya simpan di komputer." Ibu Sarah terhuyung. Rocky dengan sigap menangkap tubuh ibunya. Keheningan yang menyakitkan menyusul pengakuan itu. Aris yang tadinya merasa di atas angin, kini wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Topeng pria bek-bek itu retak sepenuhnya. "Aris, kamu?" gumam Ibu Sarah dengan suara yang hampir tidak keluar. "Kenapa kamu tega melakukan ini pada bibimu sendiri?
Aris tertawa. Kali ini bukan tawa ramah, melainkan tawa dingin yang penuh kebencian. Kenapa? Tante tanya kenapa. Selama bertahan-tahan, aku mengabdi pada keluarga ini. Mengurus bisnis tante, tapi apa? Tante selalu menganggap Rocky yang terbaik. Padahal, Rocky itu cacat. Dia tidak bisa memberikan tante keturunan. Harta tante yang berlimpah itu harusnya jatuh ke tanganku, bukan ke anak pungut atau disumbangkan ke yayasan kalau Rocky mati tanpa pewaris. Anak pungut, Rocky mengulang kata-kata itu dengan nada yang sangat rendah. Apa maksudmu, Riz? Aris menyeringai. Ia menyadari bahwa ia sudah terlanjur basah. Maka ia memutuskan untuk membakar semuanya. Oh, kamu belum tahu, Rocky? Tanya pada ibumu yang tercinta itu. Kenapa dia begitu takut kamu tahu? Bahwa kamu mandul. Kenapa dia begitu terobsesi punya cucu dari rahim Herlina? Itu karena dia ingin menutupi kenyataan bahwa kamu bukan anak kandungnya. Kamu hanyalah anak dari kerabat jauh yang diambil karena Tante Sarah tidak bisa punya anak sendiri. Duniaku serasa berputar. Aku menatap Ibu Sarah yang kini menangis tersedu-sedu di pelukan Rocky. Rocky terpaku, tangannya perlahan melemas. Rahasia demi rahasia terkuak seperti lapisan bawang yang dikupas paksa, meninggalkan rasa perih yang luar biasa di mata kami semua. Cukup, Aris, cukup! Teriak Ibu Sarah di sela tangisnya. Belum cukup, Tante. Aku hanya ingin mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Aris berteriak balik. Namun, di tengah hiruk-pikuk emosi itu, aku menyadari satu hal. Aris tidak hanya licik, dia juga ceroboh. Ia terlalu fokus pada status anak kandung dan harta, sampai ia lupa bahwa di era digital ini, setiap percakapan bisa menjadi bukti. Aku mengangkat ponselku yang sedari tadi dalam mode merekam suara. Semua pengakuanmu sudah terekam, Aris. Mulai dari sabotase medis, penipuan, hingga motifmu untuk menguasai harta Ibu Sarah. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa selain hukuman penjara. Aris menatap ponselku dengan mata liar. Ia mencoba menerjangku untuk merebut benda itu. Namun Rocky, dengan sisa-sisa kekuatannya, mendorong Aris hingga terjatuh ke lantai. Suasana di klinik yang tadinya dingin, kini terasa sangat panas oleh amarah dan pengkhianatan. Namun, di balik itu semua, aku melihat Rocky menatap ibunya dengan pandangan yang sangat rapuh. Identitas asli Rocky terungkap, kehamilanku terbukti palsu. Dan sepupu yang dipercaya ternyata adalah ular berbisa. Klinik Medika ini bukan lagi tempat mencari kesembuhan, melainkan tempat di mana fondasi keluarga kami hancur lebur. Aku mendekati Rocky, mencoba menyentuh bahunya, namun ia menarik diri. Ia butuh waktu, dan aku tahu, lokasi ini sudah tidak aman lagi bagi jiwa kami yang terkoyak. Kami harus pergi ke tempat yang lebih netral untuk menyelesaikan sisa kehancuran ini. Sebuah tempat yang akan menjadi saksi bisu pembuktian terakhir. Siapa yang benar-benar tulus, dan siapa yang hanya mengejar bayang-bayang harta. Ruangan dokter yang sempit itu terasa semakin menyesakan, seolah dinding-dindingnya mulai menghimpit kami dengan kenoton-kenoton pahit yang baru saja tersembur keluar. Rocky memapah Ibu Sarah keluar dari klinik tanpa menoleh sedikit pun pada Aris yang masih tersungkur di lantai, maupun pada Dr. Hendrawan yang kini menunduk lesu meratapi akhir karirnya. Aku mengikuti mereka dari belakang. Langkahku terasa berat, seperti diseret oleh rantai tak kasat mata. Kami tidak pulang ke rumah yang selama ini menjadi panggung sandiwara. Aris, Rocky mengemudikan mobil menuju sebuah taman kota yang luas dan terbuka. Sebuah lokasi yang sangat kontras dengan koridor klinik yang steril dan penuh kebohongan. Di sini, di bawah langit yang luas dan di antara pepohonan besar yang kokoh, tidak ada ruang untuk berbisik-bisik jahat. Semuanya tampak telanjang di bawah sinar matahari siang yang menyengat. Rocky membantu. Ibu Sarah duduk di sebuah bangku taman yang menghadap ke danau buatan. Angin berembus cukup kencang,
menerbangkan beberapa helai rambut putih Ibu Sarah yang mulai berantakan. Rocky berdiri membelakangi kami, menatap air danau yang tenang, namun menyimpan kedalaman yang tak terduga persis, seperti perasaannya saat ini. Jelaskan semuanya, Bu. Suara Rocky terdengar datar, tanpa emosi. Namun justru itulah yang membuatnya terdengar sangat menyakitkan. Bukan soal harta, bukan soal Aris, tapi soal siapa aku sebenarnya. Kenapa ibu membiarkan aku hidup dalam kebohongan selama 32 tahun ini? Ibu Sarah mengusap air matanya dengan ujung kerudungnya. Tangannya yang memegang tongkat kayu itu tampak gemetar. Maafkan ibu, Rocky. Maafkan ibu. Kamu memang bukan lahir dari rahim ibu. Tapi kamu lahir dari doa-doa ibu setiap malam. Kamu adalah anak dari sepupu ibu yang meninggal saat melahirkanmu. Dan ayahmu pun pergi, entah kemana. Ibu tidak mau kamu merasa sendirian. Ibu ingin kamu merasa memiliki keluarga yang utuh. Aku duduk di samping Ibu Sarah, mencoba memberikan dukungan emosional. Meski hatiku sendiri masih terasa perih akibat tuduhan keji tadi pagi. Lalu kenapa ibu membiarkan Aris masuk begitu dalam ke urusan keluarga kita? Kenapa ibu begitu menekan kami soal cucu, kalau ibu tahu kondisi Rocky? Tanyaku dengan suara lembut namun menuntut kejujuran. Ibu Sarah menoleh padaku dengan tatapan penuh penyesalan. Ibu tahu Rocky mandul, Herlina. Ibu tahu sejak dia remaja. Tapi ibu takut kalau Rocky tahu dia mandul dan bukan anak kandung ibu. Dia akan meninggalkan ibu. Ibu pikir kalau ada keajaiban medis atau kalau ibu terus mendesak kalian, mungkin ada jalan keluar. Aris datang menawarkan bantuan. Dia bilang dia punya teman dokter yang bisa membantu terapi kesuburan rahasia. Ibu tidak tahu kalau ternyata dia malah meracunimu, Herlina. Ibu bodoh. Ibu hanya ingin melihat Rocky bahagia dengan seorang anak agar dia punya alasan untuk tetap tinggal. Rocky berbalik dengan cepat. Matanya berkaca-kaca. Jadi ibu mengorbankan kehormatan Herlina? Ibu membiarkan Aris mempermainkan istriku hanya demi ego ibu agar aku tidak pergi? Bu, aku mencintaimu sebagai ibuku karena kamu yang membesarkanku, bukan karena darah. Tapi apa yang ibu lakukan hari ini hampir menghancurkan hidupku dan Herlina. Suasana di taman itu menjadi sangat emosional. Beberapa orang yang lewat sempat menoleh, namun kami terlalu larut dalam badai batin ini. Aku mengeluarkan ponselku, menunjukkan kembali hasil laboratorium dari Maya kepada Ibu Sarah. Lihat ini, Bu. Ini bukan kebahagiaan, ini racun. Kataku sambil menunjuk baris zat kimia berbahaya itu. Aris tidak pernah ingin membantu kita. Dia ingin Mas Rocky menceraikan aku karena tuduhan selingkuh. Lalu dia akan meracuni pikiran ibu agar membenci Mas Rocky karena dianggap bukan darah daging. Dia ingin kita semua hancur agar dia bisa menguasai semuanya. Tepat saat itu, sebuah mobil hitam berhenti dengan kasar di pinggir taman. Aris keluar dari sana dengan wajah yang sudah berubah total. Tidak ada lagi keramahan, tidak ada lagi kesopanan. Dia berjalan cepat ke arah kami dengan langkah yang mengancam. Rupanya dia mengikuti kami dari klinik. Belum selesai. Kalian pikir dengan yang terjadi di taman ini semuanya berakhir? Teriak Aris sambil menunjuk-nunjuk kami. Tante Sarah, ingat surat kuasa yang Tante tanda tangani bulan lalu? Surat itu bukan cuma buat urusan pajak ruko, tapi itu adalah surat penyerahan pengelolaan aset sepenuhnya padaku kalau Tante dianggap tidak mampu secara medis. Ibu Sarah terbelalak. Apa? Kamu membohongi Ibu, Aris? Kamu bilang itu buat pajak. Aris tertawa terbahak-bahak di tengah taman. Tante sudah tua, sudah pikun, dan sekarang dengan pengakuan bahwa Rocky bukan anak kandung, posisi Rocky secara hukum sangat lemah untuk menggugatku. Aku sudah mendaftarkan dokumen itu pagi ini. Aku berdiri, menatap Aris dengan dingin. Rasa takutku sudah hilang sepenuhnya.
digantikan oleh keberanian yang lahir dari rasa sakit. Kamu lupa satu hal, Aris. Dokumen yang didasari oleh penipuan dan manipulasi medis bisa dibatalkan di depan hukum. Aku punya rekaman pengakuanmu di klinik tadi. Aku punya hasil lab asli dari rumah sakit pusat. Dan aku punya saksi kunci, Dr. Hendrawan, yang sekarang mungkin sudah diamankan oleh pihak kepolisian karena aku sudah menelepon mereka saat di perjalanan tadi. Wajah Aris seketika berubah menjadi abu-abu. Dia tidak menyangka aku akan bergerak secepat itu. Dia mengira aku hanyalah istri rumahan yang mudah ditakuti. Dia menatapku dengan kebencian yang mendalam. Tangannya terkepal kuat. Kamu, perempuan jalang, kamu sudah merusak semuanya. Aris menerjang ke arahku dengan tangan yang terangkat, seolah hendak melakukan tindakan fisik yang kasar. Namun, sebelum tangannya menyentuhku, Rocky sudah lebih dulu berdiri di depanku. Dengan satu gerakan yang mantap, Rocky menahan lengan Aris dan memelintirnya dengan kuat, hingga Aris merintih kesakitan. Ini adalah pertama kalinya aku melihat sisi protektif Rocky yang begitu tegas. Jangan pernah sentuh istriku lagi dengan tangan kotor itu, desis Rocky tepat di depan wajah Aris. Harta bisa kamu ambil kalau kamu mampu, tapi kehormatan keluarga ini tidak akan pernah bisa kamu beli dengan kelicikanmu. Rocky menghempaskan tubuh Aris ke rumput. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirene polisi yang semakin mendekat. Aris mencoba berdiri dan melarikan diri menuju mobilnya. Namun, beberapa petugas berpakaian preman yang ternyata sudah mengikuti kami sejak dari klinik segera menyergapnya. Aku melihat Aris berontak, meneriakkan kata-kata makian yang ditujukan pada kami semua. Dia diseret menuju mobil polisi di bawah tatapan mata pengunjung taman yang terheran-heran. Kehancuran rencana jahatnya kini terpampang nyata di depan umum. Ibu Sarah menangis semakin kencang. Ia terduduk lemas di bangku taman. Rocky berlutut di depan ibunya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Aku berdiri di belakang mereka, menatap ke arah danau. Pembuktian ini telah selesai. Namun luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam dari yang aku bayangkan. Rahasia besar itu kini sudah terungkap, namun menyisakan lubang besar di hati kami masing-masing. Angin taman yang sejuk, seolah mencoba menghapus sisa-sisa ketegangan. Namun aku tahu, setelah ini kehidupan kami tidak akan pernah sama lagi. Kami telah melewati momen kontras dari kepalsuan klinik menuju kejujuran pahit di taman ini. Dan sekarang yang tersisa hanyalah bagaimana kami harus menata kembali puing-puing kepercayaan yang telah hancur berkeping-keping. Rocky menoleh padaku. Matanya menyiratkan permintaan maaf yang tak terhingga. Namun aku hanya bisa terdiam, bertanya-tanya dalam hati. Apakah cinta saja cukup untuk membasuh semua racun yang telah mengalir di nadi kami? Ataukah kami sedang berdiri di atas reruntuhan yang pondasinya sudah tak mungkin lagi diperbaiki? Pertanyaan itu menggantung di udara taman yang mulai terasa lembab oleh embun sore. Saat mobil polisi yang membawa Aris menghilang di tikungan jalan, Rocky masih berlutut di depan ibunya. Kepalanya tertunduk lesu di pangkuan wanita yang ternyata tidak memiliki ikatan darah dengannya itu. Suasana hening sejenak. Hanya suara riak air danau dan kicauan burung yang hendak kembali ke sarang yang terdengar, menciptakan ironi yang tajam di tengah badai emosi kami. Ibu Sarah mengusap rambut Rocky dengan tangan yang gemetar. Rocky, demi Allah, ibu tidak pernah menganggapmu orang lain. Kamu adalah napas ibu sejak ayahmu menyerahkanmu di gendongan ibu puluhan tahun lalu. Maafkan ibu yang terlalu egois, ingin mengikatmu dengan cucu, sampai ibu menutup mata pada kelicikan Aris. Rocky mengangkat wajahnya. Matanya yang merah menatap Ibu Sarah dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku butuh waktu, Bu. Aku butuh waktu untuk mencerna bahwa seluruh identitas yang kupakai selama ini
adalah sebuah karangan. Tapi yang paling membuatku sesak adalah bagaimana aku hampir menghancurkan Herlina karena ketakutanku sendiri. Rocky kemudian berdiri dan berjalan ke arahku. Aku masih berdiri mematung di dekat pohon besar, memeluk tubuhku sendiri yang mulai kedinginan. Rocky berhenti, tepat di depanku. Dia tidak langsung menyentuhku, seolah merasa tangannya terlalu kotor setelah semua tuduhan keji yang dia lemparkan pagi tadi. Lin, suaranya pecah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana untuk meminta maaf. Aku sudah menjadi suami yang paling buruk di dunia. Aku lebih percaya pada rasa rendah diriku dan manipulasi Aris daripada kesetiaanmu yang sudah teruji bertahun-tahun. Aku menatapnya dalam-dalam. Mas, rasa sakit karena dituduh selingkuh itu mungkin bisa hilang seiring waktu. Tapi rasa sakit karena kamu menganggapku mampu melakukan hal serendah itu yang membekas, Mas. Kamu tahu kondisimu, dan aku memilih untuk tetap di sisimu. Tapi di saat ujian datang, kamu adalah orang pertama yang menunjuk hidungku sebagai pengkhianat. Rocky tertunduk, bahunya berguncang karena tangis yang akhirnya pecah. Di lokasi taman yang terbuka ini, semua gengsi dan ego maskulinnya runtuh. Dia menangis sesenggukan di hadapanku, sebuah pemandangan yang belum pernah kulihat selama 4 tahun pernikahan kami. Aku takut, Lin. Aku takut kamu akan meninggalkanku kalau kamu tahu aku tidak sempurna. Dan Aris menggunakan ketakutan itu untuk meracuni otakku. Aku benar-benar minta maaf. Aku membuang muka ke arah danau, mencoba menahan air mataku sendiri. Keadaan ini sungguh kontras. Pagi tadi kami adalah pasangan yang sedang merayakan kehamilan di sebuah klinik mewah. Namun sekarang, kami adalah 2 orang asing yang sedang memunguti serpihan hati di sebuah taman publik. Tiba-tiba, ponsel Rocky berdering. Itu dari pihak kepolisian. Rocky mengangkatnya dengan tangan yang masih gemetar. Iya, Pak, saya mengerti. Kami akan segera ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan dan menyerahkan bukti rekaman dari istri saya. Rocky menutup telepon dan menatapku. Kita harus ke kantor polisi sekarang. Lin, Aris sedang diinterogasi dan mereka menemukan bahwa dia tidak hanya memanipulasi hasil tesmu, tapi dia juga sudah mulai mengalihkan beberapa dana ruko milik ibu ke rekening pribadinya menggunakan dokumen palsu yang dia buat. Kami membawa Ibu Sarah kembali ke mobil. Perjalanan menuju kantor polisi terasa sangat panjang. Di dalam mobil, Ibu Sarah terus-menerus meracau, memohon agar Rocky tidak meninggalkannya. Rocky, jangan pergi ya. Nak ruko-ruko itu, ambil saja semua. Ibu tidak peduli, asal kamu dan Herlina tetap di rumah. Bu, tenang dulu, kita selesaikan urusan hukum ini. Ujar Rocky, mencoba menenangkan ibunya, meski suaranya sendiri masih tidak stabil. Sesampainya di kantor polisi, suasananya sangat hiruk-pikuk. Di salah satu ruang pemeriksaan yang berdinding kaca, aku bisa melihat Aris sedang duduk dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu terlihat klimis dan berwibawa, kini tampak kusut dan penuh amarah. Begitu dia melihat kami lewat, dia berdiri dan menghantam meja pemeriksaan. Berteriak-teriak tidak jelas, hingga petugas harus menenangkannya secara paksa. Aku memberikan kesaksianku dengan tenang. Aku menyerahkan rekaman suara di klinik dan pesen-pesen misterius yang masuk ke ponselku. Aku juga menunjukkan hasil laboratorium dari Maya yang menjadi bukti kunci bahwa ada zat kimia asing yang dimasukkan ke tubuhku. Polisi juga memanggil Dr. Hendrawan yang sudah dibawa lebih dulu. Pria itu tampak sangat ketakutan dan langsung mengakui semua perbuatannya demi mendapatkan keringanan hukuman. Dia yang memaksa saya, Pak, seru Dr. Hendrawan sambil menunjuk ke arah sel Aris. Dia mengancam akan membongkar masalah malapraktik saya di masa lalu kalau saya tidak membantu rencananya kali ini. Proses pemeriksaan berlangsung hingga malam hari. Lampu-lampu neon di kantor polisi
terasa sangat menyilaukan mata yang sudah lelah. Setelah semua berkas ditandatangani, kami diperbolehkan pulang. Namun, pulang ke rumah yang sama terasa sangat berat bagiku. Rumah itu kini terasa seperti sarang laba-laba penuh jebakan. Saat kami berjalan menuju parkiran, Rocky menghentikan langkahnya. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat lelah. "Lin, kamu tidak perlu pulang ke rumah ibu malam ini kalau kamu tidak mau. Kalau kamu mau ke rumah orang tuamu atau menginap di tempat Maya, aku akan mengantarmu. Aku tahu, melihatku dan ibu mungkin hanya akan membuatmu semakin sakit." Aku terdiam. Tawaran Rocky itu menunjukkan bahwa dia mulai memahami kedalaman luka yang dia buat. Namun, aku melirik ke arah Ibu Sarah yang duduk di kursi roda bantuan petugas, tampak sangat rapuh dan seolah bisa hancur kapan saja. Kebencianku pada Aris sudah terbayar dengan penangkapannya. Tapi rasa kecewaku pada keluarga ini masih ada di sana. Berdenyut pelan. "Aku akan pulang, Mas," kataku akhirnya. Tapi bukan untuk berpura-pura semua baik-baik saja. Aku pulang karena aku ingin mengambil barang-barangku. Aku butuh ruang untuk sendiri, setidaknya untuk beberapa hari ke depan. Rocky mengangguk lemah. "Aku mengerti. Apapun yang kamu butuhkan, Lin." Kami pun membelah malam menuju rumah yang kini terasa sangat asing. Di sepanjang jalan, aku melihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, memikirkan bagaimana sebuah garis 2 di plastik kecil bisa meruntuhkan sebuah bangunan. Rumah tangga dalam waktu kurang dari 24 jam. Pembuktian di taman dan kantor polisi tadi memang telah membersihkan namaku. Tapi itu juga telah menelanjangi semua kebusukan yang selama ini tertutup rapi kini. Aku harus bersiap untuk menghadapi bagian tersulit. Memutuskan apakah aku masih memiliki tempat di dalam hidup. Seorang pria yang identitasnya pun kini menjadi tanda tanya besar bagiku. Langkah kakiku terasa hampa saat memasuki pelataran rumah yang selama ini kuhuni. Lampu teras yang biasanya memberikan kesan hangat kini membiaskan cahaya yang pucat dan dingin. Di dalam rumah ini, setiap sudutnya seolah berbisik tentang rencana busuk Aris dan ketidakpercayaan Rocky yang menghunjam jantung. Ibu Sarah langsung dibawa ke kamarnya oleh asisten rumah tangga kami, Bi Ijah, yang tampak bingung melihat wajah majikannya yang sembab dan hancur. Sementara itu, aku dan Rocky berdiri di ruang tengah yang luas. Ruangan yang baru saja kemarin menjadi saksi bisu sorak-sorai kebahagiaan palsu atas kabar kehamilanku. Rocky mencoba mendekat, namun aku segera berjalan menuju kamar dan mulai mengeluarkan koper besar dari atas lemari. "Lin, tolong, jangan sekarang. Kita baru saja melewati hari yang sangat panjang," pinta Rocky dengan suara yang hampir habis. Dia berdiri di ambang pintu, menatapku dengan tatapan memohon yang biasanya akan membuat hatiku luluh. Namun kali ini, hatiku sudah seperti tanah gersang yang tak lagi bisa menyerap tetesan air mata. Justru karena hari ini sangat panjang. "Mas, aku sadar kalau aku butuh jarak," jawabku tanpa menghentikan gerakanku melipat daster dan pakaian kerjaku. "Kamu tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan fakta bahwa Aris meracuniku, tapi fakta bahwa di saat semua orang meragukanku, suamiku sendiri adalah orang yang paling pertama dan paling semangat menghakimiku. Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan satu kalimat pun sebelum kamu memutuskan untuk membuangku." Rocky bersandar di bingkai pintu, menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Aku merasa gagal sebagai laki-laki, Lin. Selama bertahun-tahun, aku merasa cacat. Dan saat ada kabar kamu hamil, sisi gelap dalam kepalaku langsung berteriak bahwa aku telah dikhianati. Aku terlalu lemah menghadapi kenyataan bahwa aku bukan siopo-siopa di keluarga ini. Dan aku melampiaskan ketakutanku padamu. Itu alasan yang egois, Mas," kataku sambil mengunci koper. "Aku sudah menemanimu saat kamu merasa paling rendah. Aku tetap mencintaimu, meski kita tahu tidak akan ada suara tangis bayi di rumah ini.
Tapi hari ini aku sadar, cintaku tidak pernah cukup untuk membuatmu merasa aman. Tiba-tiba, terdengar suara keributan di depan rumah. Suara gedoran pintu yang kasar dan teriakan beberapa pria membuat kami berdua tersentak. Rocky segera berlari ke depan, dan aku mengikutinya dengan waspada. Di depan pintu sudah berdiri dua orang pria berbadan tegap yang ternyata adalah pihak pengacara keluarga dan petugas dari bank. "Ada apa ini malam-malam begini?" tanya Rocky dengan nada tegas yang tersisa. Salah satu pria itu menyodorkan dokumen resmi. "Maaf Pak Rocky, kami datang untuk menindaklanjuti laporan penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh Aris Maulana. Berdasarkan investigasi cepat setelah penangkapannya sore tadi, Aris ternyata telah menjaminkan sertifikat ruko dan rumah ini atas nama Ibu Sarah untuk pinjaman pribadi dalam jumlah yang sangat besar. Karena Aris ditangkap dan ada indikasi dokumen itu dipalsukan, pihak bank harus melakukan pembekuan sementara terhadap aset-aset ini. Dunia seolah runtuh untuk kesekian kalinya. Aris benar-benar telah mempersiapkan kehancuran total bagi keluarga ini. Dia bukan hanya ingin merebut warisan, tapi dia sudah menghisap habis harta Ibu Sarah, bahkan sebelum dia sempat memilikinya. Rocky membaca dokumen itu dengan tangan yang gemetar. "Jadi, rumah ini juga terancam?" tanya Rocky lirih. "Kami akan melakukan audit, Pak. Jika terbukti ada penipuan, kami akan membantu proses pembatalannya. Tapi untuk sementara waktu, operasional toko dan akses terhadap rekening Ibu Sarah akan dibekukan untuk kepentingan penyelidikan." Jelas petugas bank tersebut, inilah kehancuran rencana jahat Aris yang sesungguhnya. Dia tidak hanya menghancurkan dirinya sendiri, tapi dia juga menyeret keluarga yang pernah menyayanginya ke dalam lubang kemiskinan. Rocky terduduk di kursi teras, menatap kosong ke arah jalanan. Dia yang selama ini merasa bangga mengelola bisnis ibunya, kini harus menghadapi kenyataan bahwa segalanya berada di ambang kebangkrutan karena ulah sepupu yang dia anggap saudara sendiri. Aku berdiri di samping Rocky, menatap para petugas itu pergi. Rasa amarahku pada Aris sudah berganti menjadi rasa kasihan yang mendalam pada Ibu Sarah. Dia telah memberikan segalanya pada Aris, bahkan mempercayakan dokumen-dokumen penting hanya untuk dikhianati sedalam ini. Aris sekarang mungkin sedang mendekam di sel dingin. Namun dampak dari kejahatannya baru saja dimulai bagi kami yang ditinggalkan. Apa yang harus kukatakan pada Ibu Lin? Dia baru saja kehilangan status sebagai ibu kandungku. Dan sekarang, dia akan kehilangan hartanya juga? Rocky bertanya dengan suara yang sangat rapuh. Aku menarik napas panjang, menatap kopersu yang sudah siap di ruang tamu. Sejenak, aku merasa ingin meninggalkan semua beban ini dan pergi. Namun, melihat Rocky yang hancur berkeping-keping dan membayangkan Ibu Sarah yang sedang sakit di dalam, nuraniku kembali bersuara. Kehancuran rencana Aris adalah sebuah pembersihan. Namun bagi mereka yang tersisa, ini adalah ujian tentang siapa yang benar-benar akan bertahan di titik nol. Kamu harus jujur padanya, Mas. Sama seperti aku yang selalu jujur padamu, kataku pelan. Tapi, jangan malam ini. Biarkan Ibu istirahat. Besok, kita harus mencari pengacara yang bagus untuk menggugat balik semua tindakan Aris. Kita harus menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Rocky menatapku. Matanya mencari harapan di mataku. Kamu masih menyebutnya kita, Lin. Kamu tidak jadi pergi. Aku menatap koperku, lalu menatap Rocky. Aku akan tetap pergi ke rumah orang tuaku malam ini. Mas, aku butuh waktu untuk menyembuhkan lukaku sendiri. Tapi aku tidak akan membiarkanmu dan Ibu menghadapi kekacauan hukum ini sendirian. Aku akan membantumu sebagai teman, atau sebagai manusia yang pernah menjadi bagian dari keluarga ini. Soal status kita sebagai suami istri, biarkan waktu yang menjawab. Setelah badai ini benar-benar reda. Rocky mengangguk paham. Ada sedikit rasa lega di wajahnya, meskipun kesedihan masih mendominasi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat Rocky benar-benar sadar
akan konsekuensi dari setiap keraguan dan kebohongannya. Aris telah kalah. Rencananya hancur berantakan, dan dia akan menghabiskan waktu bertahan-tahan di penjara. Namun, kemenangan ini tidak terasa manis sama sekali. Ini adalah kemenangan yang berdarah-darah, meninggalkan bekas luka yang mungkin akan kami bawa selamanya. Saat aku masuk ke dalam taksi yang menjemputku, aku melihat Rocky berdiri sendirian di bawah lampu teras yang redup, meratapi rumah yang kini tak lagi terasa seperti rumah. Meninggalkan keheningan yang jauh lebih bising daripada teriakan kemarahan manapun. Suara mesin taksi yang menderu pelan, perlahan menjauhkan aku dari bangunan penuh kenangan dan luka itu. Aku menyandarkan kepala di jendela kaca yang dingin, menatap lampu-lampu jalan yang berlarian, seolah mencerminkan fragmen-fragmen hidupku yang baru saja tercerai-berai dalam satu hari yang mengerikan. Beberapa bulan berlalu sejak malam yang mencekam itu. Waktu, meskipun tidak bisa menghapus bekas luka sepenuhnya, setidaknya telah memberikan jarak yang cukup bagi kami untuk melihat segalanya dengan lebih jernih. Kasus Aris bergulir dengan cepat di pengadilan. Dengan bukti rekaman suara dan hasil laboratorium yang aku miliki, ditambah kesaksian Dr. Hendrawan yang tak bisa mengelak lagi, Aris akhirnya divonis hukuman penjara yang berat atas pasal berlapis, penipuan, manipulasi medis, dan penggelapan aset. Dia kehilangan segalanya, reputasi, harta yang dia incar, hingga kebebasannya. Namun, hikmah yang lebih besar justru terjadi di luar ruang sidang. Ibu Sarah, setelah melewati masa pemulihan yang cukup lama karena syok, perlahan mulai menerima kenyataan. Dia tidak lagi memaksakan keinginannya. Dia mulai belajar bahwa cinta yang tulus tidak membutuhkan pengakuan darah atau pewaris tahta harta. Di usianya yang senja, dia akhirnya menemukan kedamaian justru saat sebagian hartanya harus hilang untuk menutupi hutang-hutang yang dibuat. Aris, dia kini tinggal di sebuah rumah yang lebih kecil, namun suasana di dalamnya jauh lebih hangat karena tidak ada lagi rahasia yang menghimpit. Rocky pun bertransformasi. Pria yang dulu begitu rapuh dan mudah termakan ego itu, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan melakukan konseling dan mendekatkan diri pada Tuhan. Dia bekerja keras untuk mengembalikan sisa-sisa bisnis ibunya dari nol. Kami tidak langsung kembali bersama sebagai suami istri. Kami memilih untuk memulai kembali dari awal, layaknya dua orang asing yang mencoba saling mengenal, tanpa bayang-bayang ketakutan akan kemandulan atau status anak kandung. Suatu sore, aku kembali mengunjungi rumah Ibu Sarah. Rocky sedang duduk di teras sambil membaca buku. Ketika dia melihatku, dia tersenyum sebuah senyum yang tulus, tanpa beban, tanpa rasa rendah diri. "Terima kasih, sudah datang, Lin," ucapnya lembut. Kami duduk bersama, menikmati teh sore, sambil menatap langit yang berwarna jingga. Pelajaran yang aku petik dari semua kejadian ini sangatlah mendalam. Terkadang, Tuhan memberikan kita cobaan yang sangat berat, bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk meruntuhkan tembok kebohongan yang selama ini kita bangun demi kenyamanan semu. Sebuah garis dua pada tes PEK yang awalnya dianggap sebagai harapan, nyatanya hanyalah alat uji untuk mengukur seberapa kuat pondasi kepercayaan dalam sebuah pernikahan. Kejujuran, meski sepahit apapun, jauh lebih baik daripada kebahagiaan yang dibangun di atas kepura-puraan. Kita belajar bahwa menjadi sempurna bukan berarti memiliki segalanya keturunan, harta, atau status sosial, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan menerima pasangan apa adanya. Kasus Herlina dan Rocky adalah pengingat bagi kita semua bahwa musuh terbesar dalam sebuah hubungan bukanlah orang ketiga atau masalah medis, melainkan ketakutan dan kurangnya komunikasi yang membuka celah bagi orang-orang seperti Aris untuk masuk dan merusak. Sekarang, rumah itu mungkin tidak semewah dulu,
dan mungkin tidak akan pernah ada suara tangis bayi dari rahimku di sana. Namun, ada sesuatu yang lebih berharga. Sebuah kejujuran yang memerdekakan. Kami belajar untuk mencintai tanpa syarat dan menghargai setiap detik tanpa perlu merasa perlu membuktikan apapun pada dunia. Teman-teman, itulah akhir dari kisah Herlina yang penuh dengan air mata, namun berakhir dengan sebuah kebijaksanaan hidup. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua untuk selalu menjaga komunikasi dan kejujuran dalam keluarga. Jangan biarkan keraguan menghancurkan apa yang sudah kalian bangun dengan cinta. Jika kalian merasa kisah ini menyentuh hati dan memberikan pelajaran berharga, silakan share video ini ke keluarga dan teman kalian agar mereka juga bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan klik tombol like agar kami bisa terus semangat buat konten setiap hari. Sampai jumpa di kisah-kisah dramatis dan inspiratif selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.